Hi people, you are watching the interview with me, Angie Ang. Di interview kali ini agak bingung untuk menyapa narasumber hari ini. Kenapa? Karena apakah dia akan menjadi dirinya sendiri ataukah menjadi orang lain? Siang hari ini sudah ada Kristo Immanuel. Hai. Itu artinya apa? Hello gitu. Halo. Oke, boleh. Itu tadi suara Donald Bebek. Donald Bebek. Oke, Kristo gimana kabarnya? Luar biasa baik. Angie gimana kabarnya? Sehat juga. Sekarang lagi kegiatan berarti kuliah dari rumah, bekerja dari rumah, dan semuanya dari rumah. Iya, tapi kuliah udah lulus. Kuliah udah lulus. Sudah lulus. 2020. 2019 Desember sih. Gimana sih lo? Ini keseringan kerja nih sampai kuliahnya aja lupa. Lupa, saya sudah lupa kuliah dan rasanya kuliah juga udah lupa. Kuliah lagi dong? Tidak, terima kasih. Enakan kerja ya sekarang ya? Iyalah, ngapain? Bercanda. Enggak, maksudnya gua nggak tahu ya, gue mungkin karena bidang gue film, gue justru merasa lebih banyak belajar saat praktek sih dibanding belajar lagi. Maksudnya nggak ada salahnya untuk kuliah, cuman gue lebih suka praktek sambil baca buku, itu gue lebih demen. Oh, lo suka buku juga? Suka baca buku tentang film ya, maksudnya ilmu-ilmu film gitu. Ini maksud film apa sih? Lo pengen jadi pemain film atau pengen jadi orang di belakang layar untuk perfilman? Dua-duanya boleh nggak? Boleh, pengen, apapun boleh. Gue pengen jadi aktor, tapi pengen jadi sutradara juga. Yang lebih condong yang mana? Sutradara sih. Oh ya, kenapa? Sutradara. Karena nggak tahu ya, gue suka banget bicara dalam karya. Anjay. Balik lagi di bicara dalam karya. Nggak, maksudnya gue suka banget menyampaikan apa yang ingin gue utarakan dalam bentuk video gitu, dalam bentuk audio cerita. Visual berarti ya. Dan itu harus lo yang direct. Iya. Kontennya juga harus dari lo. Iya, ceritanya dari gue gitu. Kalau lo yang jadi pelakon, jadi pemain film kurang atau gimana? Enggak juga sih, gue menikmati itu. Jadi istilahnya dua-duanya menjadi hobi tapi rasanya berbeda. Wih, gitu. Rasanya, feel-nya ya. Feel-nya berbeda saat gue mainin sebuah karakter. Yang gue senangi adalah saat gue harus mempelajari sebuah karakter baru dan di mana gue harus bisa menjadi karakter tersebut gitu. Kadang serunya di situ, kadang gue gimana ya supaya Kristonya nggak kelihatan gitu. Gimana supaya ini menjadi orang yang baru, jadi pas nonton ini bukan Kristo banget nih gitu. Oh, lo pengen ada sisi lain lo yang kelihatan. Bener. Tapi gimana saat lo kemarin kan, kalau gue lihat video-video lama lo tuh yang dulu 2019 itu kalau nggak salah lo viral gara-gara 120 karakter yang lo mainin ya. 120 itu bukan gampang, itu berapa hari take-nya? Hah? Berapa hari take-nya? Enggak lah. Maksudnya? Sehari dong. Sehari untuk 120? Tapi kan harus mempelajari sendiri. Istilahnya gini, kalau pemain piano yang udah master disuruh main lagunya Bach, Beethoven, Mozart, disuruh main dalam waktu sejam 2 jam bisa kan, istilah gitu. Jadi karena gue dari kecil udah belajar, jadi disuruh 120 dalam waktu sejam 2 jam udah bisa. Itu gitu. Cuma sejam 2 jam? Langsung jadi? Nggak ada retake? Kalau retake paling lebih ke misalnya gue niruin suara Donald Bebek, oh ini kayaknya kurang tinggi pitch-nya, gue ulang. Tapi langsung gitu. Oke. Agak-agak gimana ya dengernya secara amatiran ya. Tadi sebelum ngobrol-ngobrol ya people, gue udah bilang bahwa satu-satunya suara yang gue bisa cuma suara kucing gitu kan. Sama bagus loh tapi, coba suara kucing dulu. Lo dulu, coba. Kalau suara kucing lo gimana? Gue ada 2 yang kayak sama gitu. Yang cute, yang cute. Nggak cocok sama muka gue dah. Gue tuh nonton video-video lo yang dari lama-lama sampai yang sekarang, lo tuh mengalami beberapa perubahan di mata gue. Dari dulu tuh yang mainin karakter gitu ya kan, suara-suara hewan. Kalau sekarang itu karakternya tuh lebih ke person gitu ya kan. Kalau Pak Jokowi udah banyak lah yang tahu. Ada nggak targetnya siapa? Mungkin kalau kemarin masih masa-masa politik harusnya Pak Prabowo juga. Waduh. Itu tapi emang permintaan yang banyak loh Pak Prabowo. Banyak banget yang DM iya, yang komen iya. Cuman emang belum bisa aja gitu. Bukannya ada yang bilang, ini curang nih karena dukung Jokowi, Pak Jokowi dong. Bukan gara-gara dukung Jokowi, emang nggak bisa gitu istilahnya sih. Nggak bisa atau belum mencoba?
Udah nyoba, cuman belum bisa karena Pak Jokowi itu pitch suara dia itu sama suara gue agak mirip. Jadi untuk mencapai ke sana lebih mudah. Suara Pak Prabowo belum masuk gue pitchnya gitu. Tapi kalau nextnya pengennya ada beberapa sih, kayak Gordon Ramsay, menurut gue masih bisa gue ulik lagi. Terus tokoh-tokoh di Indonesia kayak Pak Luhut. Udah? Itu belum, lagi gue pelajari juga. Lu berarti Pak Luhut nih, nama lagi Pak Luhut. Abis ini kita se-Indonesia diperang lagi. Pak Luhut. Dan sekarang Christo ini adalah salah satu public figure yang bisa gue bilang yang memiliki banyak banget follower di sosmed gitu-gitu kan. Gitu, dan banyak dikenal dari namanya sendiri. Sementara Christo Kentang itu dari mana sih? Apa sih Christo Kentang? Gue kurang ngerti. Nggak panjang-panjang banget sih. Jadi intinya adalah itu nama Twitter gue pas gue kelas 8. Jadi pas gue kelas 2 SMP itu gue suka banget sama hotcake-nya McD. Jadi nama gue dulunya Christo Hotcake. Terus hotcake sempat hilang dan hal kedua yang gue suka itu adalah kentang McD, jadi Christo Kentang. Udah gitu doang sebenarnya. Christo Kentang. Jadi lo fine-fine aja dipanggil Christo Kentang? Gak apa-apa juga, biasa aja. Tapi sama tahu, gue dulu suka banget sama coklat keju, terus nama Facebook gue Angie Choco Cheese. Alay banget, gila. Alay sama Iya, sama gue juga. Makanya gue kayak, gue alay banget. Sebenarnya kalau dipikir Christo Kentang, orang mikirnya karena orangnya kentang gitu. Enggak, sebenarnya kalau lo tau origin nama kentang itu jadi alay gitu, tapi ya udah lah ya. Aduh, ini sebenarnya kan memalukan, tapi ya udah lah ya. Iya, bener. Aduh, sampai mau nangis ya Allah. Sebenarnya lo punya trauma masa kecil gak sih? Waduh, kenapa jadi dark banget tiba-tiba? Gak apa-apa, kali-kali trauma aja. masa kecil. Itu sih pas gue pas SD dulu suka dibully mungkin ya, karena gue dulu tuh udah botak, hitam, kurus gitu ya. Jadi zaman kita mungkin ya, zaman kita pas masih kecil tuh kan beda banget sama sekarang. Kalau sekarang kan kulit hitam tuh orang udah lebih dan orang udah lebih open minded gitu loh. Saat lu dibilang oh hitam lu langsung di kayak di backlash banget. Kayak wah lu berarti rasis gitu. Zaman dulu kan kagak ada yang begitu. Di kulit hitam bener-bener dibully abis-abisan gitu. Nah gue dulu begitu karena udah hitam, kurus, botak, jelek, udah lengkap dah tuh paket kan. Jadinya temen dikit, terus yang mau temenan juga sedikit banget gitu-gitu. Gue kira lo dibulinya gara-gara lo ini. Apa? Terkurung di mobil. Kok lo tahu itu sih? Kok lo tahu sih? Kalau bisa terkurung di mobil itu yang ngebully keluarga lo berarti. Ya udah Christo tinggalin aja di mobil atau gimana? Anjir, serem banget kok bisa tahu. Iya, serem banget. Gua masih shock gitu kok bisa tahu. Iya. What the fuck? Enggak, gua itu terkurung di mobil gara-gara intinya itu gua jalan sama temen gua namanya Andra. Terus gua ketiduran di mobilnya dia. Tapi lo lagi jalan sama temen lo? Iya. Temen lo mana? Jadi gua nginep di rumah dia harusnya. Mobilnya itu harusnya diparkir. Jadi karena rumahnya nggak muat 2 mobil. Pas jalan bareng-bareng gini, kita semua turun di rumah. Terus mobilnya diparkir ke McD, terus baru mereka pulang ke rumah karena mobil ini nggak bisa diparkir di rumah. Pas dibawa ke McD, mereka nggak tahu kalau ternyata gue masih ada di dalam mobil itu. Karena gue kurus kecil, dikira tas gue. Pas nyampe, terus mereka pulang ke rumah, gue ditinggal McD, gue bangun tahu-tahu lah. Ini kok di McD, gue kira mereka lagi makan. Gue masuk McD udah nggak ada, kok udah tinggal orang sedikit. Udah jam 2 pagi tuh, kan McD 24 jam. Terus sampai jam 3 pagi udah nggak ada, gue nangis. Terus lo masih di mobil? Gara-gara ternyata jam 3 pagi kakaknya teman gue bangun terus nyariin kok Christo nggak ada, dikira tidurnya di kamar orang tua. Yang ngapain gue tidur di kamar bokapnya temen gue, anjir creepy banget gak sih? Terus karena nggak ada, dicariin seisi rumah nggak ada, terus baru mereka mikir anjir apa di McD ya? Terus bener pas nyampe McD ada gue. Nangis? Enggak, tapi di situ gue udah selesai nangis, gue lagi makan burger sambil minum lemon tea bareng satpamnya McD. Gue lagi nungguin dijemput gitu. Ya ampun, kayak anak hilang banget loh. Iya. Bukan kayak anak hilang, memang anak hilang. Anak hilang, jadi lapar juga gue bilang lo McD, emang suka McD ya? Suka sama, sih. lapar. Ada makanan gitu? Ntar aja sih, gak usah sekarang juga kayaknya. Sambil makan, jadi kita ngobrol-ngobrol. Menarik sekali. Menarik dong pastinya, persembahan dari Into Day untuk Christo. Dimakan lo ya, udah gue siapin. Selamat makan. Terima kasih.
Makan dong. Mau cuci tangan? Bisa dibalikin hidup dan masukin ke kolam lagi aja nggak? Kenapa sih? Saya benci pecel lele. Kenapa? Tolong penjual pecel lele berhentilah berjual. Nggak bercanda. Kenapa? Aduh gue jijik banget sama lele, nggak bisa. Jadi tuh, aduh. Gue nggak menghargai itu deh. Bukan, gue tidak menghargai pecel lele. Kenapa sih? Lele itu juga makhluk hidup tapi enak kalau digoreng. Gue udah curiga, kok ikan, apa ikan mujair, pas muncul ikan lele. Ikan lele itu adalah makanan paling menjijikan se-Indonesia. Karena apa yang lele makan? Masa kecil gue pernah dibawa ke tempat di kampung di Bekasi. Terus pas gue mau pup waktu itu, terus bilang, pupnya di sini. Hah, ini apaan? Dia pupnya di sini. Terus pas gue mau pup, mau jongkok, itu ada ikan lele udah pada udah siap nyantap tai gue gitu. Terus gue kayak gitu, gue udah geli. Jadinya semenjak itu gue tadinya udah biasa aja ikan lele. Maksudnya udah nggak gitu suka kan, rasanya aneh. Setelah itu gue sampai sekarang jadi kebayang kalau tiap mau makan ikan lele. Gue dulu diajak teman-teman gue, ayo makan lele toh. Enggak makasih, gue makan ayam, mereka makan lele. Gue ngeliatnya udah enak sendiri. Gara-gara udah tau gue udah kayak lelenya makan tai. Tapi bukan lele yang waktu kecil nungguin lo iya, itu. gue tahu. Cuman di otak gue tuh udah isinya, isi lele adalah gitu. Jadi kayak udah geli. Udah take out. Tolong di take out. Tidak akan saya makan. Terima kasih banyak. Monggo. Pertanyaan-pertanyaan in people boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Boleh dong. Kalau dari Bias Krisna tadi udah dijawab, nama Kristo Kentang dari mana. Terus habis itu Nando Purba, pandangan Kristo tentang dunia industri entertainment gimana dan yakinkah mampu bertahan dengan modal impersonate gitu mulu? Gitu mulu, wow gimana toh? Itu pertanyaan yang sama muncul dari sahabat gue sendiri. Itu kenapa gue di industri itu kan orang pasti sikut-sikutan, itu udah rahasia umum sekali. Sekarang ada yang lagi ikut lo? Kayaknya enggak sih. Yang akan lo sikut? Oh itu banyak. Enggak bercanda. Enggak. Kalau maksudnya pasti orang akan ini terus ngegulung terus regenerasi terus. Dan gue tahu kalau gue impersonate terus in a year or so gue nggak akan naik lagi karena orang pasti bosen lama-lama. Itu kenapa gue masuk ke sketch juga, gue masuk ke video endorse yang gue bikin jadi sketch juga. Kenapa? Karena in a long term di otak gue itu gue pengen masuknya ke sutradara. Dan saat gue menjadi sutradara, gue tidak harus apa ya istilahnya menjual diri gue lagi. Tapi yang gue jual lebih ke karyanya aja gitu. Jadi kayak ya mungkin nama Kristo Immanuelnya turun, cuman mungkin ada filmnya gua yang naik gitu kan bisa aja. Semoga ya amin gitu. Jadi ya jalani aja dulu. Oke. Selanjutnya dari Cak Reddy, apa tipsnya untuk menjaga pita suara? Kalau gua justru lebih suka ngerusak pita suara gua. Jadi semakin rusak pita suara gua semakin banyak suara yang bisa gua tiruin gitu. Rusak dalam tanda kutip ya. Kayak misalnya gua niruin suara Venom nih. Gitu atau serem ya Allah. itu lebih ke beatbox sih kayak ya itu kan bisa begitu gara-gara gue rusak gitu. Jadi kalau gue sih ngejaganya lebih mungkin ke air putih supaya mungkin nggak serak aja, nggak batuk. Cuman other than that gue lebih suka nge-explore tenggorokan gue bisa apa lagi nih gitu. Kayak misalnya kemarin gue baru belajar suara senapan. Ini nih perdana di In Today nih. Jadi ini tuh kemarin ada satu kan yang itu sama sorry. Baru dapat. Jadi ada gemaknya gitu. Oh, itu lo baru dapat? Baru dapat kemarin gue belajar juga. Suara benda ya berarti ya. Nah, itu lo rusak berarti pita suara lo. Kalau itu enggak, tapi lebih ke lidah. Jadi suara tuh macam-macam banget. Ada teknik pakai lidah, ada pakai gigi, ada pakai tenggorokan. Hidung juga ada gitu. Ini terakhir dari Irfan Karta. Menurut lo, kalau ada superhero asli Indonesia, suaranya harus gimana? Wow, damn. Pertanyaan menarik ya. Mungkin suaranya lebih ke siapa namanya deh? Mas Jawa. Mas Jawa. Halo, nama gue Mas Jawa. Dan hari ini
gue akan menyelamatkan Jakarta gitu. Oh, jadi yang lebih berwibawa, iya. lebih berat. Dari suaranya ganteng lah. Dari gitu. suaranya ganteng. Siapa kira-kira yang cocok memainkan itu kalau seandainya next lo akan buat film tentang Mas Jawa? Mungkin si ini ya, Denny Sumargo. Nah kalau tadi Irfan Karta kan nanya superhero Indonesia, lo jawab dengan suara berat itu. Mungkin kalau superhero kan ada macam-macam tentang karakter yang aneh-aneh gitu, kepikiran nggak superhero Indonesia? Justru gue lebih pikir kalau yang aneh-aneh lebih ke super villain kali ya, yang penjahatnya, penjahatnya kayak aku akan menghancurkan gedung ini dalam waktu 5 menit. gitu. Oke, kayak gue kayak lagi nonton kartun live tau. Iya. Ngobrol sama Kristo. Ya udah kalau gitu Kristo, thank you so much. Anyway, abis ini juga akan lanjut lagi main games masih bareng sama teman-teman In Today. Jadi teman-teman semuanya In People jangan lupa untuk saksikan video setelah ini, setelah ngobrol-ngobrol bareng Kristo. Kristo, sekali lagi thank you In Today. Luar biasa sekali interview, saya suka. Asik, hidup pertanyaannya lele kalau asik. gitu. Enggak In hidup lele. Bye. Hai people, selamat datang di Ensiklopedia bersama gue Joel Syakian dan Kristo Emmanuel. Dalam film Interstellar, ada sebuah adegan yang berlangsung di sebuah ladang jagung. Pertanyaannya, milik siapakah ladang jagung tersebut? Pencetlah! Christopher Nolan. Oh maksudnya di ladang beneran, bukan di filmnya, ceritanya punya siapa?